Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arjenal. Dan di kali ini saya kedatangan motor TRFU. Dan video ini jangan di skip-skip, tonton aja sampai habis. Kayak mana caranya? Nanti kalau misalnya nggak ditonton sampai habis, itu ada yang terlewatkan. Soalnya di sini sedikit sedikit demi sedikit ini pengerjaan ini agak lama sih, makanya saya cepetin biar kalian tuh nggak jenuh. Saya kedatangan motor TRFU dan udah dengan keadaan seperti ini. Nah, ini dari noken as ini kalian cek kalau misalnya udah dibongkar, itu dicek bautnya dipasang semua, tutup noken asnya tutup dipasang. Nah, di situ dicek. Kalau misalnya ada kelonggaran di bagian noken as itu biasanya di situ yang bikin berisik motor, makanya ini berisik motornya. Nah, satunya ini agak kenceng nih. Ini kompresi bocor. Biasanya motor seperti ini keadaan kurang bertenaga. Jangan di skip, tonton aja sampai habis videonya. Nah, nanti saya jelasin sampai tuntas di bagian atas head FU atau kepala babi motor FU, biar motornya itu bisa anteng, suaranya enak, motor bertenaga lagi. Nah, sebenarnya di sini saya sekir semua, tapi nggak saya perlihatkan semua karena waktunya terlalu panjang. Nah, di sini sampai makan hampir setengah hari, soalnya di bagian yang paling lama itu di bagian penyekiran klep sama di bagian penyetelan SIM. Nah, setelah dibuka di sekir itu sampai benar-benar mengkilat, jangan sampai tidak mengkilat. Jangan takut menyekir klep FU, biasanya ada yang katanya menyekir klep FU itu tidak bisa benar-benar, yang penting agak halus saja atau kotoran keraknya itu hilang. Nah, kalau saya seperti ini, nah itu kalau belum mengkilat saya belum ini ya, belum saya udahin penyekiran itu. Nah, itu kan terkilat mengkilat, itu biasanya tandanya itu udah bener-bener rapet di situ. Nah, ini klep yang bawah, klep buangnya itu kotor banget ya. nggak nggak ini ya, yang langsung dibersihin di situ, itu pun harus bener-bener ini. Nah, di sini ada saya tunjukin sebentar, itu yang, nah itu belum belum bener-bener ini yang video kedua. Yang ini ya menurut saya juga pun belum bener-bener bersih, ini harus disikir lagi. Nah, ini sampai mengkilat seperti ini, harus mengkilat semua. Ini di bagian klep yang tadi itu harus benar-benar mengkilat. Nah, kalau misalnya belum mengkilat jangan di ini, nanti saya kasih tunjuk lagi. Nah, ini di bagian klep satunya, nah itu harus benar-benar juga harus mengkilat. Nah, ini seperti ini, syukur-syukur seperti semua ya. Nah, setelah dikira penyekiran udah selesai, langsung aja dipasang noken asnya, dan disitu dicek, ditekan kiri kanan itu agak agak ini ya, ada rongga apa enggak, itu harus bener-bener rata. Kalau misalnya ditekan kiri kanan itu ada rongga, itu harus dibenerin di bagian sim-simannya itu yang bermasalah. Nah, itu tutup tutup simnya itu dipasang satu dulu biar kalian ingat. Nah, itu direndak pun jangan terlalu lama, harus sebentar-sebentar biar penyetelan klepnya itu rata, biar motor pun nggak berisik. Itu pun kalau bisa jangan sampai ada jarak, jangan terlalu neken, harus bener-bener rata. Ini tutup klep sama noken asnya itu harus bener-bener tidak ada rongga. Yang maksud saya rongga itu di situ tidak ada celah di antara tutup sim sama noken asnya. Nah, kalau misalnya udah digerinda, itu pengetesnya gampang, tinggal dipasang terus ditekan kiri kanannya. Kalau misalnya masih ada celah, masih kunjit, kok di bahasa Jawanya saya, itu belum rata, itu harus bener-bener rata. Nah, disitu saya pasang ini biar kalian tahu. Nanti saya kasih lihat di bagian noken asnya yang ada celah, kayak mana celahnya itu seperti apa yang bikin berisik, saya kasih tahu. Caranya cuman memakai senter. Nah, itu di situ kurang normal ya. Nah, terlihat di situ itu kurang normal, itu masih ada yang ganjal, itu harus digerak lagi di situ. Nah, itu terlihat masih kurang normal di bagian klep hisap. Nah, itu kurang normal, dan seperti kalau misalnya seperti itu tetap dipasang, itu motor tetap kurang bertenaga. Nah, kalau bisa pakai sentuhan ringan. Nah, kalau yang satunya itu normal tuh, kalian bisa lihat sendiri, yang satunya normal,
itu nanti saya kasih tunjuk di bagian noken asnya. Kalau misalnya kalian mau lebih paham lagi, kok bisa, maksudnya bisa ini, itu bagian yang hisap ya. Nah, harus memakai senter di sini kalau misalnya kalian pengen tahu. Nah, ini kalian perhatikan di sini. Nah, bagian yang ini yang klep hisapnya. Nah, ini saya kasih lihat. Di sini kalian nanti tahu. Nah, di bagian yang klep yang ini, nah itu masih ada celah. Nah, di situ kalau misalnya bisa jangan sampai diganjel-ganjel ya, biar klepnya rata. Nah, yang satunya ini udah rata. Ya, itu belum rata ya. Dan satunya ini udah rata ini. Nah, kalau bisa seperti ini semua, nanti saya puter biar kalian tahu itu muternya gampang, nggak ada hambatan sama sekali. Nah, ini seperti ini jangan dibiarin, ini pasti berisik, percuma kalian menyekir terus gerendak-gerendak itu, jangan dibiarin, diusahain bisa rata yang seperti yang sebelah kiri itu. Nah, ini saya kasih tunjuk, saya putar di bagian noken as yang ini. Nah, itu nggak ada hambatan sama sekali di situ. Nah, ini tidak ada hambatan sama sekali di situ, normal. Nah, caranya seperti itu tadi. Itu harus bener-bener nggak ada celah sama sekali di bagian klep yang ini. Nah, kalau misalnya di situ ada celah, kalian harus ganti sim-simannya. Tetap harus diganti. Jangan sampai diganjel-ganjel. Kalau diganjel-ganjel bisa cuman tetap kurang awet. Nah, ini saya kasih tunjuk yang satu, yang bagian ini udah yang kurang normal tadi ya. Itu harus ada gerendaan sekali lagi. Nah, kalau bisa seperti ini semua di bagian ini. Nah, seperti ini semua. Kalau bisa muternya itu normal, nggak ada kendala sama sekali di sini. Nah, kalau misalnya nanti udah dipasang, itu motor biar normal, mesinnya halus, tidak ada kendala sama sekali, mesin udah nggak berisik. Jadi kalian itu puas kalau misalnya dandan motor Satria FU itu gampangnya kayak mana. Caranya seperti ini tadi. Kalau misalnya teman-teman di sini kok ada kendala, kok mesinnya masih gini ya, misalnya kurang bertenaga, oh berarti itu sim-simannya kurang pendek sedikit. Nah, di situ celahnya kalau bisa, kalau saya sendiri nih, kalau misalnya masih sekisaran 4 mikro itu jangan di ini, nggak apa-apa, jangan diganti sim-simannya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada setengah mili itu menurut saya masih berisik. Orang yang ini apa, yang 4 mikro itu udah mulai terdengar, walaupun itu masih halus kok menurut saya. Itu kalau misalnya diperhatiin, di bener-bener didengerin, itu masih bunyi di situ. Nah, yang nggak bunyi ya seperti yang tadi, nggak ada celah sama sekali. Nah, di sini saya cepetin videonya karena apa, di sini terlalu lama pengerjaan Satria F itu, bener-bener lama, nggak seringan motor biasanya. Ibarat motor biasa itu dapat 5 buat penyetelan klep ya, 5 sampai 10. Kalau motor Satria FU cuma dapat 1. Nah, disinilah harus kita bener-bener perhitungannya itu bener-bener matang di bagian noken as Satria FU. Nah, biar nggak ada celah sama sekali itu seperti apa. Di sini saya nggak ada saya yang ganjel-ganjel. Kalau misalnya ada celah seperti ini jangan sampai diganjel kalau bisa.